Selamat datang di channel Swing Saham Santai. Di video kali ini saya akan membahas cara bertahan lama investasi saham atau di pasar saham part 2. Yang part 1 sudah ada, silahkan lihat di sini bagi yang belum melihat. Bagaimana penjelasannya kita simak sesaat lagi. Selamat datang di channel Swing Saham Santai, channel yang fokus dan konsisten membahas investasi saham swing, beli jual saham jangka menengah, jangka panjang yang sangat cocok untuk pemula atau pekerja yang tidak bisa mengikuti pergerakan harga saham secara real time atau setiap saat dan tidak bisa mengikuti cara scalping atau trading harian manitan di saham dengan target swing rutin profit atau cuan 5-10% setidaknya 1 bulan atau beberapa hari ke depan. Sebelumnya silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan aktifkan tombol lonceng serta komen supaya terus berkembang lebih baik lagi. Sebagai bentuk saling support, saya akan memberikan giveaway setiap kelipatan 1000 subscriber berupa penambahan saldo yang akan saya transfer ke rekening RDN bagi pemenangnya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dan selalu berbahagia. Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan membahas cara bertahan lama investasi di saham atau sharing ilmu rutin cuan, karena investasi adalah mencari keuntungan. Bagaimana penjelasannya kita simak sesaat lagi. Jadi yang pertama, ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi yang saya rangkum sendiri, sehingga otomatis mungkin berbeda ataupun dengan para investor yang lain cara menyikapinya. Yang pertama yang biasa saya lakukan yaitu adalah jaga psikologis investasi. Kalau ingin bertahan lama di saham, kita harus bisa menjaga, mengontrol psikologis investasi. Maksudnya apa? Tentukan dulu tujuan Anda. Yang pertama yaitu trading harian atau scalping kah? Yang kedua swing mingguan atau bulanan kah? Atau yang ketiga investasi jangka panjang. Dari ketiga ini otomatis harus Anda tentukan dulu mana style atau gaya yang Anda pilih, investasi yang model apa yang Anda akan pilih di dunia saham ini. Kalau belum menentukan tujuan, akan sangat sulit bertahan lama di pasar saham ini. Tapi kalau sudah ditentukan, ya otomatis pilihan adalah akan menentukan langkah Anda ke depan. Yang pertama, trading harian atau scalping. Tentukan trading plan, kemana arah trading Anda, berapa risiko yang siap Anda terima, berapa target keuntungan yang ingin Anda raih. Maksudnya adalah kalau sudah Anda menentukan trading plan, harus disiplin dengan trading plan tersebut. Ketika scalping pun juga Anda harus siap memantau pergerakan harga saham di layar monitor Anda atau di HP Anda. Tapi kalau Anda inginnya harian scalping tapi tidak bisa memantau pergerakan harga, itu tidak sesuai karena sangat fluktuatifnya sangat menentukan dengan scalping itu. Yang kedua yaitu realistiskah target Anda. Lihat dulu berapa modal Anda. Ini adalah yang mindset yang perlu disamakan dulu. Kalau ingin bertahan lama di saham adalah modalnya yang harus besar, jadi harus realistis. Modal 1 juta, 10 juta, ya setidaknya cari keuntungan 1% setiap hari dengan target kalau bulanan 5% atau 10% sudah sangat bagus sekali. Jadi modal kecil untung besar itu sulit. Harusnya kalau ingin untung besar, modalnya harus besar juga. Jadi seperti itu. Kalau ingin ini salah ketik ya. Kalau ingin untung besar berarti modalnya harus besar pula. Kalau ingin untung sehari 10 juta ya modalnya juga harus besar. Bisa ratusan juta atau miliaran baru bisa mendapatkan per hari itu puluhan juta. Lebih baik disikapi dengan cara pakai hitungan persentase sehingga Anda tahu sekian persen dengan modal sekian hasil sekian. Karena kalau nominalnya kadang agak berharap lebihnya terlalu tinggi. Misalkan dengan modal 10 juta ingin untung
10 juta juga, itu kan 100%. Nah, sehari 100% juga sangat sulit sekali. Nah, itu harus, kalau persentase kan jelas berapa target yang akan kita pakai. Misalkan modal 10 juta, targetnya adalah 5%, berarti adalah 5% dari 10 juta itu, berarti 500.000. Nah, kan sudah jelas kalau sudah ditentukan di awal. Nah, dari keempat ini harus kalau bila mana perlu harus ditulis, diketik, ataupun bagaimana caranya biar kita bisa selalu memantau target dan trading plan kita masing-masing. Yang nomor 6 itu berapa risiko yang siap Anda terima, 1% kah, 2% kah, 3% kah. Nah, kalau scalping seperti inilah, kalau ketika harga ternyata turun ya harus disiplin juga, 3% harus biasanya melakukan cut loss. Tapi kalau tidak tahu resikonya, kadang yang sering terjadi adalah niatnya scalping, tapi begitu sudah turun 3% tidak mau cut loss sampai turun terus, baru akhirnya jadi investor. Itu yang sangat sering terjadi bagi scalping pemula, karena memang harian atau scalping sangat pergerakannya sangat cepat sekali. Anda harus siap dengan segala resikonya. Scalping atau trading harian harus memantau layar pergerakan harga sehingga selalu bisa mengeksekusi target cuan maupun eksekusi resikonya ketika harga ternyata turun. Itu tadi, kalau bahkan ada pengalaman yang pernah saya lihat itu ditinggal ke kamar mandi aja dari untung jadi rugi ARB. Nah, sangat sulit sekali kalau tidak bisa memantau pergerakan harga setiap saat. Berarti kalau Anda tidak bisa mengikuti pergerakan harga, tidak cocok untuk scalping. Nomor 8, keuntungan yang didapat dengan cara scalping atau harian juga sebanding dengan resiko kerugian yang Anda dapat pula. Maksudnya gimana? Kalau scalping memang cuman 2%, 3% satu kali transaksi, sangat mudah sekali. Di resikonya atau potensinya juga sangat besar. Di satu saham misalkan satu hari 10 kali eksekusi, 2% kali 10 sudah 20%. Tapi resikonya pun juga lebih dari itu. Jadi sebanding dengan keuntungan atau potensi keuntungan sebanding dengan resiko yang akan diterima. Nomor 9, siapkah psikologis Anda dengan cara target dan risiko yang Anda pilih ini. Nah, itu juga sangat mempengaruhi satu sama lain. Kalau psikologis Anda di scalping tidak sanggup, tidak mampu, berarti tidak cocok. Nah, kalau target dan risikonya pun juga Anda tidak bisa menerima, berarti Anda tidak cocok di scalping. Yang berikutnya, pilihan yang berikutnya biasa yaitu adalah swing mingguan atau bulanan. Nah, yang pertama tentukan trading plan, kemana arah trading Anda, berapa risiko yang siap Anda terima, berapa target keuntungan yang ingin Anda raih. Ini juga sama di model investasi apapun, harus siap menerima potensi keuntungan maupun risiko kerugiannya. Yang nomor 2, swing biasanya lebih santai dan fleksibel, bisa mingguan, bulanan, target baru tercapai. Bahkan ketika dijual harga malah naik, ketika dibeli harga malah turun. Nah, itu sudah biasa di swing atau di investasi jangka menengah atau jangka panjang, sudah biasa, sehingga otomatis harus ditata, ditentukan trading plan masing-masing ya, seperti itu. Karena kalau saya sendiri biasanya selalu saya catat dan selalu saya tertib, supaya biasa tertib harus kita catat, kita beli di tanggal berapa, harga berapa modalnya, berapa lotnya, target jualnya di harga berapa, itu saya catat semua, sehingga ketika setiap hari melakukan eksekusi ataupun ketika kita sibuk bekerja bisa selalu mempersiapkan target kita masing-masing. Yang nomor 3, tentukan dasar alasan atau analisa Anda membeli saham ini dan akan disimpan dalam waktu mingguan atau bulanan. Setiap kali Anda membeli saham harus tahu analisanya. Oh, ini analisanya berdasarkan sentimen pasar atau berdasarkan technical A, B, C, sangat banyak pilihannya, berdasarkan gap down. Nah, itu kalau sudah ada dasar alasan analisanya, ke depan berapapun harganya Anda pasti akan bisa mengelola psikologis Anda. Yang nomor 4, tentukan pula target jual yang ingin Anda raih. Misalkan yang biasa saya terapkan yaitu setidaknya cuan 5% sampai 10% dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Nah, kalau sudah tercapai ya silakan, bisa langsung jual, eksekusi jual saja. Entah apa yang terjadi ke depan, harga naik atau harga turun, itu biarkan, yang jelas kita sudah sesuai target, otomatis kita bisa untuk mensyukuri itu.
Yang nomor 5, swing juga harus siap menerima resiko, karena setelah beli harga kadang malah sering turun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ketika dijual harga malah terus naik, ketika beli harga turun dulu. Nah, itu adalah, tapi kalau sudah kita mempersiapkan trading plan, ketika harga turun pun kita bisa mensikapi perasaan kita atau psikologis kita. Yang nomor 6, ketika harga turun, kalau memang sudah yakin, biarkan saja, yakin pada analisa Anda, sehingga tidak perlu khawatir, wah saya turun 5%, 10%. Kalau Anda siap menerima, nggak masalah, nggak perlu khawatir, karena sudah diperhitungkan di awal. Kalau nomor 7, kalau terus turun silakan, mau cut loss silakan, average juga silakan. Nomor 8, cut loss modal Anda kembali tapi berkurang, average modal Anda masih floating loss belum berkurang. Maksudnya adalah yang namanya floating loss itu harus ditekankan dulu, masih floating loss, jadi belum loss. Kalau Anda jual baru loss, tapi kalau Anda belum, kan juga belum berkurang modalnya. Memang ada potensi semakin tergerus, tapi biasanya dengan average itu tapi kalau Anda akan mendapatkan harga lebih rendah, sehingga harga rata-rata yang Anda dapat juga lebih rendah, sehingga sewaktu-waktu harga memantul naik lebih cepat didapatkan. Maksudnya ketika harga floating loss 10%, kalau Anda average kan biasanya jadi sekitar minusnya jadi 5%. Nah, kalau Anda cut loss, otomatis Anda hari itu kehilangan 10%. Tapi kalau average, modal nambah, tapi untuk resikonya juga berkurang. Sewaktu-waktu berharap ataupun mencari analisa, bersiap ketika harga mantul naik, lebih cepat kejemputnya atau lebih cepat untuk meraih cuannya, karena harga rata-rata sudah berada di bawah. Nah, itu seperti itu. Itu tadi beberapa penjelasan ataupun sharing ilmu yang biasa saya terapkan di swing santai yang saya kerjakan atau saya buatkan. Channel ini adalah tujuannya untuk memfasilitasi pemula ataupun pekerja profesional yang tidak bisa mengikuti gaya trading scalping atau harian, sehingga sangat cocok dengan cara swing. Bahkan saya membuat channel ini adalah swing santai, yaitu adalah ya santai, yang jelas kita beli langsung bisa kita jual. Jadi seperti itu cara yang bisa dilakukan dengan metode swing santai ini ya. Ini yang kuncinya, ini yang biasa saya terapkan, yaitu yang pertama, beli di jam 9.30 atau ketika harga sudah terbentuk. Lebih enaknya di sore hari jam 14.30 sampai 14.50. Ini adalah harga sudah terbentuk. Jadi kadang kalau beli di jam 9, 9:05 itu harga masih fluktuatifnya masih sangat tinggi sekali, sehingga lebih sulit menganalisa. Nomor 2, kalau sudah dapat barang langsung pasang antri jual saja, karena kita tidak bisa memantau harga setiap saat. Kalau kita beli di harga ini, hari itu juga langsung pasang antri jual tidak apa-apa. Kalau saya seperti itu biasanya, karena ketika kita tidak bisa memantau pergerakan harga, kalau kita sudah pasang antri jual di target yang kita inginkan, kadang sering sudah harga sudah melambung tinggi, sehingga kalau kita sudah pasang antri jual, kita sudah terjual, barang kita laku. Tapi kalau kita meskipun swing, harus juga seperti itu, disiplin memasang antrian beli. Kalau saya seperti itu, karena tidak tahu harga kadang di bawah turun di hari itu, di sesi kedua bisa langsung naik. Itu juga sangat sering terjadi. Nomor 3, kalau harga turun, cut loss silakan, beli lagi average harga juga silakan. Ini juga sesuai dengan trading plan masing-masing ya. Karena sering sekali ilmu yang di luar adalah disiplin cut loss, kalau saya disiplin average down, sehingga harga bisa turun. Karena saya masih keberatan kalau mau melakukan cut loss. Selanjutnya nomor 4, yaitu waktu investasi swing diperpanjang, karena cara apapun di investasi tujuannya adalah untung. Lihat perbandingan deposito dan tabungan setahun, berapa persentase profit yang didapat. Setidaknya dengan konsep membandingkan deposito dan tabungan, kita bisa lebih membuka mindset kita, sehingga bisa menentukan trading plan atau investasi di saham ini berapa persen setahun yang akan diraih. Seperti yang pernah saya sampaikan di
awal di yang part 1 cara bertahan lama di saham itu. Yang belum lihat bisa lihat di sini. Nah, di situ adalah saya buat setidaknya 1 bulan 1% meskipun dengan swing, sehingga 1 tahun 12% sudah sangat bagus sekali, karena itu sudah bisa melebihi deposito maupun bisa melebihi inflasi, sehingga otomatis dengan target yang sangat mudah itu atau sangat kecil itu gambaran kita bisa lebih terbuka, sehingga kita tidak selalu mempunyai pandangan cara instan, sehingga dengan cara seperti itu kita bisa fokus jangka panjang dengan swing, bisa mingguan bisa bulanan. Nah, seperti itu. Tapi kalau scalping ya memang kali-kalikunya atau fluktuasinya adalah seakan-akan bisa mendapatkan cuan yang instan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah cara bertahan lama investasi saham, yaitu dengan cara menjaga selalu psikologis. Ingat tujuan dan target awal Anda. Kalau sudah tercapai langsung eksekusi, sehingga seperti itu. Kalaupun sudah cuma 5% ya sudah, bisa langsung jual. Cuan 1% pun juga langsung jual, tidak apa-apa. Yang jelas rutin cuan daripada lossnya. Psikologis terjaga, hati dan pikiran lebih tenang. Ini sangat penting sekali. Psikologis terjaga, bisa terus produktif bekerja, sehingga bisa terus menghasilkan atau mengasah skill maupun menghasilkan keuangan yang lebih baik lagi. Karena otomatis kalau psikologis tidak terjaga, kita tahu porto kita sedang merah, kadang bekerja juga kurang semangat, sehingga menurunkan produktivitas bekerja kita sehari-hari. Kalau saham merah ya sudah, biarkan aja, tutup portonya, fokus bekerja, dilihat lagi nanti 1 bulan atau 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan bagaimana, tetap merah, biarkan lagi. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas setiap hari jangan lupa pasang antrian beli, sehingga sewaktu-waktu kita tidak bisa memantau harga, ketika harga itu naik sempat kejual. Yang terakhir dari intinya adalah selalu berdoa. Yang bisa membuat tenang berawal dari doa. Mungkin selama ini Anda kurang tenang dalam investasi di saham, atau ketika beli saham portonya merah, hati Anda gundah, itu mungkin kurang berdoa. Itu adalah kunci dari semua investasi kita. Oke, semoga selalu konsisten cuan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila katanya masih kurang sesuai atau kurang jelas, karena juga saya masih tahap belajar dalam menjelaskan ke orang, sehingga sangat perlu lebih lancar lagi supaya lebih baik lagi. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, dan silakan tonton video lain di akhir video di pojok layar Anda. Silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, aktifkan tombol lonceng, serta komen supaya terus berkembang lebih baik lagi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Santai, sabar, tenang, investasi is fun, happy cuan konsisten. Sampai jumpa di video selanjutnya.